Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial atau mempraktekkan bagaimana cara menginstal sistem operasi Debian Server 7 ya di dalam VirtualBox. Nah, yang harus kita buka yang pertama adalah VirtualBox-nya ya. Seperti ini. Lalu kita harus menyiapkan sistem operasi Debian 7-nya ya. Contohnya di sini saya sudah mempersiapkannya. Ini dibagi menjadi 3 DVD, ada DVD 1, 2 dan 3. Nanti yang akan kita gunakan yang pertama itu pada saat menginstal adalah yang pertama ya. Nah, ini sudah terbuka aplikasi VirtualBox-nya. Ini sama seperti di video saya sebelumnya bagaimana menginstal sistem operasi Windows 10 di VirtualBox. Nah, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang kita menggunakan sistem operasi Linux ya, yaitu Debian Server. Langkahnya mudah. Yang pertama kita pilih di fitur ini ya, di menu baru atau new, kita buat nama virtualnya bebas saja. Nah, lalu di tipe ini kita ubah menjadi vendornya Linux dan versinya kita cari, karena kita akan menginstal Debian, kita di sini pilih Debian ya. Untuk ukuran memori kita gunakan setengahnya dari memori asli perangkat kita ya, dari komputer atau laptop kita yang sekarang kita gunakan minimalnya setengahnya. Sini saya menggunakan 1 GB saja. Nah, untuk harddisknya di sini kita pilih yang buat harddisk virtual sekarang, lalu kita pilih buat. Nah, untuk lokasi harddisknya di sini nanti teman-teman bisa mencari data hasil instalasi teman-teman itu ada di dokumen C, atau teman-teman bisa ubah untuk posisinya. Nah, silahkan dipilih saja lokasinya sesuai keinginan teman-teman semua. Untuk ukuran berkas harddisk saya akan menggunakan 20 GB. Nah, seperti ini. Nah, untuk tipe harddisknya ini biarkan saja di FDI VirtualBox Disk Image, dan penyimpanan pada harddisk fisiknya kita biarkan saja dialokasikan secara dinamik. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pilih buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaturan. Kita klik pengaturan. Lalu kita siapkan atau kita masukkan sistem operasi Debian servernya, itu ada di penyimpanan. Kita klik penyimpanan. Nah, di pengendali IDE ini masih kosong ya. Nah, kita klik lalu ke samping. Nah, di sini kita klik icon berbentuk CD ini, lalu kita masukkan si sistem operasi Debian servernya. Kalau di sini sudah ada historinya, tinggal ditambahkan saja. Kalau tidak ada, teman-teman tinggal pilih yang ini ya, pilih sebuah berkas disk. Tinggal cari di mana lokasi sistem operasinya. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini, kita langsung pindah ke jaringan. Untuk jaringannya kita pilih yang adapter 1 ini, kita ubah menjadi jaringan hanya host. Nah, di sini ya sudah langsung terdetek VirtualBox host only adapter. Kalau sudah, kita pilih OK. Nah, berarti persiapannya sudah selesai, tinggal kita mulai
langkah-langkah penginstalan sistem operasi Debian server ya, Debian 7 ini, dimulai dari pertama sampai nanti kita login ke sistem operasinya. Kita di sini menggunakan sistem operasinya yang berbasis CLI. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman mulai dengan mengklik tombol mulai ini. Nah, jika sudah muncul ketampilan seperti ini adalah tampilan awal dari sistem operasi Debian. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal pilih. Di sini ada pilihan untuk menginstal secara CLI ya, Command Line Interface, atau menggunakan GUI, Graphical User Interface. Ini di bawahnya ada pilihan Graphical Install. Nah, teman-teman tinggal pilih saja. Di sini saya akan memberikan tutorial yang CLI. Jadi kita pilih yang paling atas. Tinggal di enter. Nah, ini kursor teman-teman ya yang berada di luar ini, kita masukkan saja ke dalam layar tampilan VirtualBox ini ya. Nah, kita aktifkan seperti ini. Jadi kita tidak usah menggunakan kursor atau mouse, kita tinggal menggunakan anak panah pada keyboard. Nah, untuk pemilihan bahasa tinggal disesuaikan saja teman-teman ingin menggunakan bahasa apa. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga Indonesia. Nah, jika yang ini untuk peta tombol yang dipakai untuk keyboard ini, kita pilih yang Inggris Amerika yang paling atas ya. Tinggal menunggu proses instalasi ini sampai selesai ya. Jadi kurang lebih kita di sini memerlukan waktu 20 menit lah untuk menginstal sistem operasi Debian server ini. Nah, masuk ke tampilan ini. Di sini ada tampilan mengatur jaringan. Teman-teman nanti dihadapkan pertanyaan untuk lanjutkan tanpa sebuah rute utama. Silakan untuk memilih ya, lalu di enter. Nah, untuk alamat server DNS nya ini bisa dilewat saja, kita lewat ya dengan menggunakan tab, lalu lanjutkan lagi. Untuk nama hostnya ini biarkan saja Debian ya, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk nama domainnya ini bisa dimasukkan sekarang atau nanti, misalkan kita masukkan saja ya, bebas. Nah, seperti ini, lalu dilanjutkan. Nah, ini untuk penataan pengguna dan kata sandi. Ini untuk nanti akses kita ketika login di Debian-nya ya. Ini kata sandinya kita tinggal masukkan, bebas saja. Sini saya menggunakan 3 digit ya. Sekali lagi. Nah, nama lengkap dari pengguna silakan diisi tergantung keinginan teman-teman. Kita lanjutkan. Nama akunnya juga sama, kita lanjutkan lagi. Berikan password. Nah, untuk pemilihan kota dalam zona waktu silahkan disesuaikan dengan lokasi teman-teman ya.
Sini saya karena berada di Bandung, berarti kita pilih yang WIB. Nah, untuk pemartisiannya di sini saya akan memberikan langkah-langkah atau cara membuat partisi di Debian server. Jadi di sini saya akan memilih yang manual. Tapi jika teman-teman tidak akan mengaturnya atau tidak akan membuat partisi, bisa langsung memilih yang paling atas ya, yang terpadu gunakan seluruh harddisk. Nah, bisa menggunakan yang itu. Karena di sini saya akan memberikan langkah atau cara bagaimana membuat partisi pada sistem operasi Debian. Sini saya akan pilih yang manual. Nah, sudah, kita masuk ke tampilan ini. Di sini di partisi harddisk ini kita tinggal pilih saja nama harddisknya. Ini sudah terdeteksi ya. Di sini nama harddisk virtualnya dengan ukurannya 21,5 GB. Sudah di enter, lalu kita pilih ya di sini ya. Nah, langsung kita muncul di sini di hadapan untuk pembagian partisi harddisknya. Kita pilih harddisk. Nah, di ruang kosong ini nanti kita akan bagi menjadi 3 partisi ya. Ini untuk yang partisi pertama, kita enter, kita buat. Nah, ukurannya kita bagi ya menjadi 10 GB. Lalu lanjutkan. Untuk jenis partisinya di sini kita pilih yang primer. Nah, lokasinya di paling atas, jadi kita pilih yang awal. Nah, di partisi yang pertama ini atau di user yang pertama ini kita, karena di sini sistemnya, di sistem ini kita penanda bisa bootnya kita hidupkan. Ini ya yang di bawah ini. Nah, dengan cara mengenternya saja. Nah, itu sudah otomatis hidup. Jika sudah, kita pilih selesai. Lalu yang kedua, partisi yang kedua kita sama akan buat 10 GB lagi ya. Kita arahkan. Nah, kita arahkan ke posisinya yang di kedua ini, di ruang kosong ini. Kita enter, lalu buat. Nah, kita rubah, samakan seperti tadi yang pertama menjadi 10 GB. Lalu lanjutkan. Untuk jenis partisinya sama, kita masih menggunakan primer. Nah, lokasinya tetap awal. Yang kedua itu pasti titik kaitnya berubah menjadi /home atau untuk nanti data dari sistem operasi Debiannya. Ini ya. Nah, itu biarkan saja, dan penanda bisa bootnya tidak usah dihidupkan. Kita langsung pilih selesai. Nah, yang ketiga ini kita buat lagi, buat baru. Nah, ini tidak usah dirubah. Ukuran partisinya biarkan saja 1,5 GB itu. Lalu lanjutkan. Untuk jenis partisinya kita pilih yang logikal. Nah, yang ketiga ini kita akan gunakan sebagai ruang swap. Jadi bukan dari partisi untuk data atau sistemnya ya. Nah, ini yang paling atas, kita enter. Nah, di sini sistem berkasnya pilih yang ruang swap. Nah, jika sudah, pilih selesai. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi yang paling atas itu ada setelah ukuran harddisknya itu ada huruf B ya. Itu untuk apa? Itu adalah bisa boot.
untuk sistemnya ya. Dan yang kedua itu /home, itu untuk data dari sistem operasi Debian servernya. Nah, jika sudah, kita pilih selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahan ke harddisk. Nah, lalu dihadapkan lagi dengan konfirmasi penyimpanan. Nah, tinggal pilih ya. Lalu kita tunggu lagi proses instalasi ini sampai selesai. Sini sedang memproses memasang sistem dasarnya. Nah, jika muncul tampilan ini ya untuk mengatur pengelola paket pindah CD atau DVD lainnya, kita pilih tidak, karena nanti kita akan masukkan secara manual untuk DVD yang selanjutnya, DVD 2 dan 3 nya. Untuk gunakan suatu jaringan cermin, kita pilih tidak. Nah, ini untuk berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian juga kita pilih tidak saja, karena nanti akan kita installkan secara manual ya. Nah, di sini ada pilihan perangkat lunak yang akan diinstal. Jadi untuk layanan-layanan dari Debian server ini bisa kita centang dari sekarang atau nanti kita lakukan proses penginstalannya, itu bebas. Nah, untuk yang paling atas Debian Desktop Environment ini nanti akan muncul atau langsung tertuju ke tampilan Debian GUI. Nah, jadi karena kita tadi CLI, berarti kita tidak usah menandai yang Debian Desktop Environment ini. Jadi kita hilangkan dengan cara menekan spasi. Nah, seperti ini. Lalu lanjutkan. Nah, ini ya untuk pemasangan group leadernya, kita pilih untuk group leader record ini kita pilih ya. Lalu, nah ini proses penginstalan atau proses terakhir ya dari penginstalan, kita pilih saja lanjutkan. Nah, ini berarti proses terakhir atau proses untuk masuk ke dalam sistem operasi Debian-nya. Nah, ini pada tampilan ini tidak usah di enter atau diubah, tunggu berapa menit. Nah, ini adalah proses tampilan login pada sistem operasi Debian 7 ya, Debian server 7 ini. Teman-teman tinggal masukkan saja login dengan username yang tadi. Untuk pengetikan password di sini tidak akan terlihat karakter atau simbol dari passwordnya, jadi teman-teman tidak usah kaget, tinggal fokus saja untuk mengisi passwordnya. Nah, ini tidak akan terlihat. Kalau sudah dimasukkan, tinggal di enter saja. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti tandanya sistem operasi sudah bisa diakses oleh teman-teman. Nah, mungkin
Sekian bagaimana cara menginstal sistem operasi Debian Server 7 ini. Nanti di video selanjutnya saya akan lanjutkan untuk menginstal dan konfigurasi layanan-layanan dari sistem operasi Debian Server 7 ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.